Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bendalina Marta Langkalong, NIM 22251114, kelas C, semester 4, Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal dengan judul proposal Strategi Guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Wolwal. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Masalah. Selama ini, pembelajaran sosiologi di sekolah menengah atas hanya menjelaskan nilai-nilai budaya sebatas teori saja, sedangkan hal praktis cenderung diabaikan. Bagaimana beberapa penelitian membuktikannya bahwa terdapat kecenderungan mengabaikan pembinaan nilai-nilai sosial dalam pendidikan, sehingga mengakibatkan erosi nilai-nilai dan keterampilan sosial. Siswa rasa memiliki disiplin, tolong-menolong, dan toleransi. Model pembelajaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian sosial anak didik. Menurut Trianto 2012, kepribadian sosial tidak dicangkup hanya diberikan dengan metode ceramah dan diskusi di kelas, melainkan dengan tujuan langsung dengan terjun langsung di masyarakat, mengklarifikasikan dan menghadapi kenyataan. Sosiologi kurang berorientasi kepada pengembangan nilai-nilai dan keterampilan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai dan keterampilan tersebut kurang dimiliki siswa, seperti kurang dalam hal kepedulian, kesetiaan, pengabdian, disiplin, empati, toleransi, mengatasi masalah, berkomunikasi, tanggung jawab, dan berpartisipasi terhadap sosial. Menurut pendapat Berlin 2017, nilai kebudayaan yang harus diterapkan dalam pembelajaran harus mencakup kaidah kesopanan bagi peserta didik dalam suatu pembelajaran yang harus kita terapkan dalam ruang lingkup ini. Dengan pendidikan, maka peserta didik harus merefleksi tentang hakikat nilai kebudayaan dalam suatu pembelajaran agar dapat dikembangkan dan meningkatkan kebudayaan dalam suatu pembelajaran diperbincangkan dalam dunia pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu aturan dan prosedur yang harus dimiliki oleh setiap sekolah dan memiliki tanggung jawab yang sama dalam proses pembelajaran untuk memajukan generasi penerus bangsa demi pengembangan intelektual anak. Permasalahan yang dihadapi siswa SMA Negeri Wolwal yaitu salah satu bolos sekolah, suka menyontek, tidak disiplin, menipu guru, mengucapkan kata-kata tabu, dan tidak suka tegur oleh guru. Oleh karena itu, nilai kebudayaan yang harus menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai yang membangun dan membentuk moral bagi pihak sekolah demi membentuk siswa menjadi manusia yang bertakwa baik agar menghasilkan sumber manusia yang baik, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Perilaku siswa bermoral dipastikan lahir dari budaya sekolah yang bermoral dan berbudaya sekolah. Sekolah yang bermoral tumbuh dari pribadi guru yang bermoral. Dalam hal ini budaya sekolah sangat mempengaruhi terhadap siswa. Sekolah yang merupakan salah satu tempat belajar siswa yang paling tepat setelah di rumah. Sekolah dimanahi orang tua untuk mencerdaskan anak-anaknya. Sekolah juga diharapkan untuk mendidik dan membina perilaku dengan baik dan mulia.
B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya akan dibahas penulis ialah sebagai berikut. 1. Bagaimana strategi guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Wolwal. 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru sosiologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran di SMA Negeri Wolwal. B. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ialah 1. Untuk mengetahui strategi guru sosiologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Wolwal. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat guru sosiologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran di SMA Negeri Wolwal. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. 1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi strategi guru sosiologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran di SMA Negeri Wolwal. 2. Sebagai bahan referensi dan acuan serta bahan tinjauan bagi para pembaca atau para peneliti berikutnya. B. Manfaat praktis. 1. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap sekolah tentang mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan di SMA Negeri Wolwal. 2. Bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap guru mata pelajaran sosiologi dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi. 3. Bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai kebudayaan bagi siswa. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian teori. 1. Internalisasi nilai-nilai kebudayaan dan pembelajaran sosiologi. Internalisasi adalah proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusionalisasi saja. Tetapi mungkin norma-norma tersebut institusionalisasi saja, akan tetapi mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat. Norma-norma ini kadang diberikan antara norma-norma yang mengatur perilaku pribadi yang mencakup norma kepercayaan yang bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih, serta ada norma-norma yang mengatur hubungan pribadi, mencakup kaidah kesopanan dan kaidah hukum, serta mempunyai tujuan agar manusia bertindak dan kaidah hukum bertingkah laku yang baik dalam pergaulan hidup dan bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup. Internalisasi menurut Kalijerni 2010, internalisasi merupakan suatu proses di mana individu belajar dan diterima menjadi bagian sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam perilaku suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya merupakan nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkup masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan suatu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Pendidikan adalah suatu dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. 2. Pentingnya nilai-nilai kebudayaan. Pendidikan memiliki nilai-nilai yang perlu ditanamkan dan dikembangkan kepada peserta didik. Nilai kebudayaan merupakan nilai yang bersangkutan, yang berada dan berkembang di dalam masyarakat. Karena nilai budaya adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Oleh sebab itu, kebudayaan sangat penting bagi masyarakat karena dengan adanya budaya, masyarakat tahu tentang sopan santun, adat istiadat dalam suatu kehidupan manusia di masyarakat, baik secara pribadi maupun sebagai kolektivitas, senantiasa berhubungan dengan norma dan moral dalam kehidupan masyarakat. 3. Fungsi dan nilai kebudayaan. Nilai budaya merupakan hal yang mendarah daging dan akan terus dijaga apabila budaya tersebut dianggap positif, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan dalam suatu budaya. Budaya positif ini akan terus dikembangkan dengan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana zaman yang telah mengenal alat teknologi, karena manusia memiliki cara untuk tetap mempertahankan budaya yang dimilikinya. Adapun fungsi nilai sosial dalam kebudayaan antara lain. 1. Sebagai pedoman hidup. 2. Mendorong terbentuknya pola pikir masyarakat. 3. Terbentuknya sebuah aturan. 4. Tata cara hidup di lingkungan. 4. Faktor pendukung dan penghambat. Menurut Syahrini, pada beberapa faktor pendukung dalam suatu pembelajaran diantaranya sikap mental pendidik, kemampuan pendidik, media, kelengkapan, perpustakaan, dan berlangganan koran. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat media yang tersedia, serta lingkungan pendidikan. Perlu memahami dan menguasai tentang inovasi pembelajaran sehingga mempunyai kesiapan mental dan kecakapan untuk melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 5. Penelitian yang relevan. Berbagai hasil penelitian dahulu yang mengkaji tentang strategi guru yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Di antaranya 1. Resita Anggreni yang ditulis oleh Madrasah Traswih pada tahun 2008 dengan menurut kurikulum 2013 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi guru menurut kurikulum 13 dilakukan adalah dengan pembelajaran yang diaplikasikan berupa kerjasama, pengembangan budaya sekolah, dan pusat kegiatan belajar yang diaplikasinya. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Menurut Moelek 2019, data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas berdasarkan buku serta membuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat,
dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena mengetahui strategi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam pembelajaran sosiologi di SMA Negeri Wolwal. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Wolwal. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di lokasi tersebut masih terdapat kendala dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran sosiologi. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April, yaitu diawali dengan tahap persiapan pelaksanaan dan penyelesaian. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan individu-individu yang dijadikan sumber panggilan utama data penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran sosiologi dan siswa kelas 10 IPS. Penulis memilih subjek penelitian dengan mempertimbangkan antara lain: 1. Dapat memberikan informasi pelaksanaan strategi guru dalam mempelajari sosiologi di dalam kelas. 2. Siswa yang dipilih dapat mewakili seluruh siswa di SMA Negeri Wolwal. 3. Pemahaman mendalam mengenai strategi guru melalui pembelajaran sosiologi. D. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. E. Keabsahan data. Pengabsahan data yang ingin dicapai dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan data. Menurut Moller, 2019 mengatakan bahwa triangulasi adalah proses untuk mendapatkan data yang valid melalui penggunaan variasi instrumen. Penelitian menggunakan triangulasi sebagai teknik yang mencetak data yang memanfaatkan suatu yang lain daripada yang lain. F. Teknik analisis data. Penulis memperoleh data ini di lapangan tentang strategi guru dalam mempelajari di SMA Negeri Wolwal, yang kemudian diolah sehingga memperoleh keterangan yang bermakna. Selanjutnya dianalisis terhadap analisis model Miles dan Huberman, meliputi 1. Pengumpulan data. 2. Reduksi data. 3. Penyajian data. 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Daftar pustaka. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.